Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil maliki dayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila marri zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hadirin ma'asyiral muslimin dan sahabat Rumah Harapan rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama tentunya mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan iradat dan izinnya kita masih diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk meraih kehidupan akhirat, meraih keridhaan Allah, dan meraih nikmatnya Allah, insyaallah. Salawat beserta salam tak lupa juga kita curah limpahkan kepada Habib kita semua, kepada idola anak-anak kita, kepada idola semua manusia harusnya, yakni Nabiuna wa Rasuluna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, sehingga kita sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaallah mengharapkan syafaat di yaumil jaza. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dan sahabat Rumah Harapan yang saya banggakan dan saya cintai. Di sini saya akan berkesempatan untuk memberikan satu materi terkait tentang keutamaan serta keistimewaan Muharram ataupun bulan Muharram, di mana perlu kita tahu saat ini kita telah meningkat tahun baru Hijriyah 1446, di mana akan terus bertambah, dan sekarang alhamdulillah setelah beberapa hari ke belakang menginjakan tahun baru, yakni di bulan Muharram. Perlu kita tahu kenapa bulan Muharram itu begitu disucikan. Perlu kita tahu juga kenapa bulan Muharram menjadi bulan yang sangat penuh dengan keistimewaan dan keutamaannya, terkhusus bagi kalangan muslim dan muslimat, di mana bulan Muharram dicatatkan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ialah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, sebagaimana ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara penciptaan itu Allah juga menciptakan 4 bulan ketetapan, juga 4 bulan yang diantaranya bulan itu adalah bulan haram. Zalika dinul qayyim, yang tercatat di dalam agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka syariat di dalam bulan haram, keutamaan yang perlu kita tahu bahwa bulan haram sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, fala tadlimu fihinna, janganlah kamu menzolimi diri kalian, fihinna, di dalam bulan-bulan itu. 4 bulan itu diantaranya adalah bulan Rajab, bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, dan bulan Muharram. Wa qatilul musyrikin, dan perangilah orang-orang musyrik kafah seluruhnya, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka pun sama memerangi kalian
dengan keseluruhan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Salah satu bentuk keutamaan dari Muharram itu sendiri adalah di mana Muharram termasuk 12 bulan yang 4 bulan diantaranya adalah bulan suci, yaitu yang tercatat di dalam Al-Quran. Keutamaan yang kedua, bulan Muharram itu adalah bulan yang penuh kejadian, juga penuh peristiwa yang jelasnya dialami oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Di mana peristiwa-peristiwa tersebut diantaranya adalah di mana di bulan Muharram Nabi Adam diciptakan, dan di bulan Muharram juga Siti Hawa pun diciptakan. Di mana pada saat itu di bulan Muharram juga Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah memakan buah khuldi, yakni buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakannya. Perlu kita tahu bahwa Nabi Adam digoda ataupun dipujuk oleh istrinya yaitu Hawa, sehingga dia pun menuruti keinginannya Hawa, dan Hawa pun dibujuk dan dibisikkan oleh syaitan. Sehingga syaitan di sini tercatat berani bersumpah dengan nama Allah dan dia berbohong. Kejadian yang kedua ataupun peristiwa penting yang kedua adalah Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari bencana banjir yang luar biasa. Dan di zaman Nabi Nuh, kaumnya yang luar biasa ngeyel, luar biasa menolak ajaran ataupun ajakan dari Nuh alaihi salam, sehingga Allah pun mengazabnya dengan sangat luar biasa, yakni menurunkan hujan dan angin yang sangat deras sehingga mengakibatkan banjir yang sangat luar biasa besar. Di mana ada peristiwa yang luar biasa sebelum terjadinya banjir tersebut, ketika Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, di mana kaumnya hanya mengikuti Nabi Nuh alaihissalam sebanyak 80 orang selama 950 tahun. Perlu kita tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah bentuk ketabahan, juga bentuk pengorbanan dan perjuangan dari seorang nabi dan rasul yang dia pun diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul ulul ajmi, 5 nabi terbaik. Di mana perjuangan Nabi Nuh ini menjadikan momentum ataupun bentuk simbol ketabahan tadi. Karena selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya hanya mampu menjadikan pengikut 80 orang. Itu artinya adalah setiap 10 tahun sekali bertambah 1 pengikut saja. Bayangkan jika kita berdagang, bertransaksi dimanapun dan kapanpun, selama 10 tahun hanya ada 1 pembeli. Kita buka sekolah, kita buka pesantren, selama 10 tahun hanya ada murid yang 1 yang masuk. Tapi ini tidak menggentarkan semangat serta ketabahan dari Nabi Nuh alaihissalam. Dia terus dengan nama Allah, dia terus dengan izin Allah untuk mendakwakan agama tauhid dan meluruskan umatnya. Kejadian selanjutnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kobaran api yang hampir merenggut nyawa beliau. Perlu kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang sangat berkobar-kobar dan panas serta besar oleh Raja Namrud beserta pasukannya karena menentang ataupun melawan terhadap kepemimpinan serta keputusan daripada Raja Namrud pada saat itu, di mana ketika saat itu Namrud dan bala tentaranya sedang berlibur ke suatu tempat, Nabi Ibrahim berkesempatan untuk menghancurkan berhala-berhala di tempat peribadahan di kerajaan Babilonia, sehingga Nabi Ibrahim menyisakan hanya 1 patung besar untuk menjadi bukti bahwa yang menghancurkan patung-patung kecil di tempat peribadahan itu adalah patung besar tersebut. Namun ketika datang Raja Namrud dan para bala tentaranya, mengagetkan seluruh seantero kerajaan Babilonia. Dan ini
tersirat kabar bahwa orang yang mengobrak-abrik hal tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga dipanggillah Nabi Ibrahim alaihissalam ke hadapan Raja Namrud dan ditanya, "Wahai Nabi Ibrahim, engkaukah yang merusak patung-patung tersebut?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Tidak, wahai Tuan, justru aku melihat ada patung besar yang sedang ada kalung kampak di lehernya. Aku curiga bahwa dialah yang menghancurkannya." Lalu Namrud mengatakan, "Kamu sangat bodoh," katanya. "Tidak mungkin patung bisa menghancurkan patung lainnya." Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Justru itulah kalian pun bodoh, telah menyembah hal yang tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa memberikan madarat sedikit pun." Dan dari sini amarah dari Raja Namrud menggebu-gebu sehingga dia menyiapkan seluruh warganya untuk menyumbangkan kayu bakar. Sehingga Raja Namrud menyuruh masyarakatnya untuk mengumpulkan kayu bakar sehingga terkumpullah gunungan kayu bakar yang lalu dibakar untuk menjerumuskan atau melemparkan Nabi Ibrahim ke kobaran api tersebut. Ketika itu Allah berfirman, "Wahai api, dinginlah. Ya nar barid." Wahai api, dinginlah. Sehingga yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim pada saat itu, api tidak terasa panas sedikit pun, namun terasa sangat dingin. Tidak sedikit sehelai rambut pun yang terbakar oleh api tersebut. Sehingga ketika para prajurit Namrud menemukan Nabi Ibrahim sedang terbujur kaku karena saking kedinginannya. Kejadian selanjutnya yaitu Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf dibebaskan oleh Raja Mesir pada saat itu karena laporan dari Perdana Menteri Al-Aziz yang memfitnah bahwa beliau telah berzina dengan istrinya. Di mana Nabi Yusuf telah dibebaskan di bulan Muharram pula. Juga kejadian-kejadian sama pun telah terjadi di Nabi Yakub, di mana di bulan Muharram Nabi Yakub yang buta karena kehilangan Nabi Yusuf pada saat masih kecil, sehingga bertahun-tahun Nabi Yakub menangisi Nabi Yusuf karena kehilangannya, sehingga setelah kembalinya Nabi Yusuf dan mendengar kabar terbebasnya dari penjara, sehingga Nabi Yakub pun dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa melihat kembali. Kejadian yang terakhir adalah Nabi Yunus, di mana Nabi Yunus berhasil keluar dari perut ikan paus setelah bertahan selama 40 malam 40 hari, di mana Nabi Yunus kabur dari misi untuk berdakwah kepada umatnya, ketidaksanggupannya Nabi Yunus untuk berdakwah kepada umatnya sehingga dia kabur, sehingga dia melakukan perjalanan laut, dan pada saat itu terjadilah badai yang luar biasa besar, dan mitosnya pada saat itu harus menumbangkan satu orang di antara awak-awak kapal, sehingga undian pun dikocok, undian pun ditentukan, dan 3 kali keluar nama, yakni Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, sehingga Nabi Yunus terpaksa untuk dilemparkan ke dalam laut yang sangat luas dan sangat dalam. Pada saat itu Allah memerintahkan 1 ekor paus ikan nun untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam, sehingga dia pun ditelan oleh ikan paus tersebut dan masuk ke dalam kegelapan, yakni bapak-bapaknya kegelapan, di mana pada saat itu 3 kegelapan yang berlapis diantaranya adalah kegelapan di malam hari, yang kedua adalah kegelapan di dasar laut yang sangat dalam, dan yang ketiga kegelapan di dalam perut ikan paus tersebut. Sehingga doanya dia terus melantunkan doa selama 40 hari 40 malam, yakni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wahai Allah, saya telah zalim kepadamu, tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan terakhir adalah bulan Muharram adalah tempatnya hari Asyura, di mana tepatnya pada 10 Muharram 1446 Hijriah ini, di mana di dalam 10 Muharram di antara setiap tahunnya adalah hari yang sangat istimewa, disebut dengan hari Asyura. Kenapa disebut dengan hari Asyura? Karena di dalam 10 Muharram tersebut banyak peristiwa
ataupun kejadian-kejadian yang sangat penting. Juga begitu pun dengan Nabi Muhammad sendiri melakukan peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah karena kerasnya siksaan ataupun boikot dari orang-orang Quraisy, sehingga dia pun dengan para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Madinah itu di bulan Muharram. Maka ditentukanlah bulan pertama di setiap tahun Hijriyah bahwa Muharram adalah bulan pertama. Begitupun dengan hal-hal lainnya, keistimewaan serta keutamaan di bulan Muharram ini sangat banyak. Tentunya Muharram ini adalah momentum evaluasi, momentum koreksi diri kita masing-masing, tazkiyatun nafs diri kita masing-masing, sejauh mana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala di segala sesuatunya, meyakini takdir Allah yang sudah berjalan di masing-masing kita, bersyukur atas setiap apa yang dianugerahkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram kita mencatat rekor-rekor apa yang perlu kita capai di masa depan, cita-cita yang kita inginkan, harapan yang kita ingin wujudkan, perlu kita evaluasi di setiap tahunnya. Dan Muharram ini adalah bulan yang cocok untuk sekali lagi menjadikan bahan evaluasi dan catatan bahwa sejauh ini hasil apa yang telah kita dapat, baik dalam bidang keilmuan, baik dalam bidang skill, baik dalam bidang pengetahuan, baik dalam bidang apapun itu. Masing-masing kita berbeda kesibukan, namun intinya cuma satu, bahwa peningkatan iman, peningkatan takwa harus terus dilakukan, terutama di bulan Muharram ini. Keistimewaan serta keutamaan di bulan Muharram ini harus dijadikan momentum yang luar biasa untuk peningkatan iman dan peningkatan takwa. Semoga saja intinya di bulan Muharram ini ke depannya, 1 tahun ke depan, kita berharap untuk dijauhkan dari maksiat-maksiat, dijauhkan dari dosa-dosa, tetap dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya kita semua tidak ada kemampuan dan tidak ada daya sedikit pun untuk melawan hal-hal yang di luar dari kemampuan kita. Begitupun dengan apa yang telah Allah gariskan. Banyak hal yang sebetulnya itu hanya Allah saja yang mampu menjalankannya, namun kita sok-sokan untuk merasa kita mampu. Barakallahu li wa lakum fi ayati wa dzikril hakim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lain dan tidak bukan belajar sebagaimana hadis yang disebutkan di dalam 100 hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kewajiban setiap muslim dan muslimat adalah belajar minalahdi ilalahdi, dari terlahirnya dia ke dunia sampai meninggalnya dia dimasukkan ke dalam liang lahat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.